Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP IPS yang bertempat di SMPN 1 Ciruas, Kecamatan Ciruas. Acara kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Ciruas, Haji Ahmad Sulaiman SPD, pengawas dan pembina SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Serang juga sebagai pemateri yaitu Didik Tasdik Fatah SPD MSI dan para peserta yaitu guru mata pelajaran IPS se-Kabupaten Serang. Dalam kegiatan MGMP IPS Kurikulum Prototype, Kepala Sekolah SMPN 1 Ciruas, Haji Ahmad Sulaiman SPD mengatakan, guru-guru berprestasi itu sejatinya adalah guru-guru yang bisa mencetak siswa-siswa yang berprestasi. Yang dimaksud siswa berprestasi ialah suatu kebanggaan yang tidak ternilai bagi guru-guru dalam hal yang baik pada dunia pendidikan. Ya, semakin hebat guru-gurunya, saya yakin akan menelurkan siswa-siswa yang hebat juga. Semakin berprestasi guru-gurunya akan semakin berprestasi juga siswanya. Saya justru guru berprestasi itu sejatinya adalah guru-guru yang bisa mencetak siswa-siswa berprestasi. Jadi siswa berprestasi itu harus dicetak, harus dihasilkan, harus diproduksi. Bukan menemukan. Kadang-kadang menemukan gitu ya. Ada siswa hebat muncul dengan sendirinya. Itu nggak ada kebanggaan. Tapi kalau kita berhasil mencetaknya, membinanya sampai menjadi siswa berprestasi, merupakan sebuah kebanggaan. Selanjutnya dijelaskan oleh Didik Tasdik Fatah SPD MSI pada paparan materinya, menjelaskan mengenai kebijakan baru Kemendikbudristek yang dimana kurikulum K13 yang menjembatani dengan penguatan-penguatan tertentu sebagai recovery kurikulum yang ramah di masa pandemi saat ini. Ciri K13 serta paradigma baru yang berkompetensi, isi konteks tersebut tidak terjadi di dalam satu penekanan. Yang dimaksud penekanan adalah materi-materi secara esensial dan kontekstual yang akan dikembangkan dalam paradigma baru. Dikdik berharap dari kegiatan MGMP IPS Kurikulum Prototype ini dapat menunjang ke arah yang lebih tinggi lagi, sehingga dapat membuka dalam perubahan di masa mendatang. Mensugesti diri, kalau ingin tetap sehat, sekalipun kurang bahagia karena bla 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 bla, tetap berusaha bahagia saja. Apa penekanan yang paling menonjol dari kurikulum prototipe atau kata lainnya adalah kurikulum paradigma baru? Pertama adalah berorientasi holistik. Holistik itu kecakapan akademik, non akademik, kompetensi kognitif, sosial, emosional, spiritual digarap secara simultan pada saat memberikan pengalaman pembelajaran kepada peserta didik. Tidak parsial, tapi holistik digarap semuanya, baik direct teaching maupun indirect teaching. Kalau direct teaching berarti menjadi pokok bahasa, kalau indirect teaching melalui pemodelan seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Haji Ahmad Sulaiman, Kepala SMP Negeri 1. Ciri dari K13 begitupun di K paradigma baru dengan penguatan. Yang kedua, berbasis kompetensi. Kurikulum 13 berbasis kompetensi, tapi masih syarat dengan konten. Itu ya, makanya ditulis di situ ada konten. K13 dikembangkan menjadi kurikulum kurikulum paradigma baru, maka sisi kontennya tidak menjadi penekanan. Apa yang menjadi penekanan? Yang menjadi penekanan adalah materi-materi esensial tertentu saja yang kontekstual, yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari, ya. Materi esensial itulah yang akan dikembangkan di dalam kurikulum paradigma baru, disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial ekonomi dan kebijakan program Merdeka Belajar. Kata kuncinya adalah layanan pembelajaran dengan menempatkan peserta didik sesuai dengan kodratnya. Ingat falsafah pendidikan dari Ki Hajar Dewan. Jadi kita tidak berhak memaksa, menarik-narik peserta didik pada situasi atau kondisi yang diinginkan, tapi kita berusaha memahami, menyelami. Pada kesempatan yang sama dipaparkan juga oleh guru penggerak Rusmita MPD yang juga sebagai pemateri, menjelaskan kembali bagaimana menjadi guru penggerak dalam pembelajaran siswa.
biasanya menjadi sebagai acuan dalam progres kegiatan belajar siswa yang secara efektif dan efisien. Yang didapatkan oleh guru dalam mengajar dan membimbing, murid dapat belajar dengan baik dan mau berprogres secara terus-menerus. Yang diminta adalah apa yang sudah kita lakukan selama kita menjadi guru. Ya. Apa yang sudah kita lakukan? Apa perubahan yang sudah bisa kita lihat sehingga terjadi perubahan pada siswa atau mungkin pada lingkungan kita. Intinya itu saja. Jadi yang diminta adalah ketika kita melakukan sesuatu ada perubahan walaupun hanya sedikit. Kemudian yang diminta lagi adalah proses apa yang sudah kita lakukan sehingga siswa kita itu mengalami progres. Gitu. Ya. Jadi kita membelajarkan siswa biasanya kita membelajarkan siswa rutin, ya, rutinitas setiap hari begitu. Kadang-kadang kita tidak tahu anak ini mendapatkan apa sih gitu. Nah, di sini kita harus bisa melihat proses apa yang dialami oleh siswa kita, apanya yang sudah berubah dari tahun kemarin, apa yang sudah berubah, karakter apa yang sudah dimiliki anak. Jadi yang dilihat, yang ditanyakan ketika kita menjadi kalau kita mah pendamping guru penggerak ya, begitu ya. Kalau guru penggeraknya Bu Rina, Bu Teguh, jadi ya. Nah, Pak Badut sama saya, ya, pendamping guru penggerak. Jadi yang dilihat di sana adalah apa yang sudah kita lakukan sehingga murid belajar dan berproses, gitu loh. Walaupun sedikit, apa yang sudah kita lakukan selama ini, gimana nih? Anak saya berubahnya di bidang apa? Walaupun sedikit. Jadi kita jangan terlena di zona nyaman. Dari hari ke hari kita mengajar, tidak tahu anak kita dapat apa. Gitu loh. Sementara itu, salah satu peserta kegiatan MGMP IPS, yaitu Abdul Muhti dari SMPN 1 Ciomas menjelaskan, MGMP memberikan banyak manfaat bagi guru, khususnya mata pelajaran IPS. Karena dalam forum tersebut kami dibina, diarahkan, dan diberi wawasan terbaru dalam kurikulum prototype, yang dimana pembelajaran harus diubah, dikolaborasi, dan juga harus berbasis IT. Abdul Muhti berharap dari kegiatan ini dapat membawa perubahan yang berlanjut serta gebrakan-gebrakan yang lebih baik lagi demi pendidikan di Kabupaten Serang. Musyawarah guru mata pelajaran di lingkungan Kabupaten Serang ini memberikan banyak manfaat untuk para kami, khususnya pada mata pelajaran IPS. Karena di forum itu kami dibekali, dibina, kemudian diarahkan dan diberikan wawasan-wawasan terbaru, khususnya berkaitan pada tema pada hari ini. Kita tema dengan kurikulum prototipe. Ini merupakan kurikulum baru dan solusi dari pembelajaran pada saat ini yang dipaksa oleh adanya pandemi COVID-19. Tentunya dengan adanya MGMP, kemudian adanya tema hari ini memberikan wawasan kepada kami bahwa pembelajaran harus berubah. Pembelajaran haruslah berkolaborasi, kemudian pelajaran itu haruslah berbasis IT. Dalam kegiatan hari ini tentu saya dan juga yang lain pasti mendapatkan banyak informasi-informasi baru dan kami sangat senang tentunya. Kami dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru, cerita-cerita mengenai kegiatan seperti yang tadi itu guru penggerak kan. Selama ini mungkin kami itu hanya masih meraba-raba karena kami tidak mengikuti kegiatan tersebut. Tapi karena tadi kami dapat informasi dari para narasumber yang sangat hebat sekali itu, kami menjadi insya Allah kedepannya lebih paham. Dan untuk kegiatan hari ini saya dan yang teman-teman yang lain tentunya pasti merasa senang. Untuk ke depan harapannya adalah semoga MGMP ini bisa terus berlanjut dengan gebrakan-gebrakan yang baru lagi demi pendidikan kita, khususnya di Kabupaten Serang.